Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kita sudah berbulan-bulan bersama membaca, merenungkan firman Tuhan melalui Victorious Devotion. Apakah kita rajin setiap hari? Apakah tidak? Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi harapan Tuhan, harapan para pimpinan DG Victory supaya Victorious Devotion itu bisa menjadi menu yang dinikmati oleh setiap jemaat, secara khusus DG Victory. Tapi siapapun yang bisa mengakses, silahkan, kiranya Tuhan memberkati. Dan kini kita sudah berada di bulan November ya, dengan topik yang baru, yaitu memproklamirkan atau memproklamasikan Kristus kepada bangsa-bangsa. Ya, mungkin ada yang berkata, wih jauh amat. Ya, kita membahas ini, belajar tentang memproklamirkan Kristus kepada bangsa-bangsa, bukan karena DG Victory sendiri, tapi memang itu karena ada dalam Alkitab bahwa Kristus harus diproklamasikan kepada bangsa-bangsa. Sebelum lebih lanjut, yuk kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Engkau memberi kami kesempatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada waktu yang tersedia untuk kami jalani. Ada hari yang Tuhan berikan untuk kami nikmati, untuk kami jalani. Kiranya Tuhan menolong hari ini, melalui renungan Victorious Devotion, kami boleh disiapkan, kami boleh dituntun untuk menjalani hari ini menjadi hari yang berkemenangan. Menjadi hari yang menjadi peluang untuk kami bersaksi tentang Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul renungan untuk hari ini, menghancurkan sekat. Wah, menghancurkan sekat. Ketika saya memikirkan kata menghancurkan itu, wah, begitu kerasnya ya. Sekat itu sehingga harus ada tindakan menghancurkan. Atau sekat itu betapa menjadi sumber kerugian, sumber pemisah yang bisa mencelakakan, bahkan membinasakan. Sehingga sekat ini harus dihancurkan sehingga tidak ada lagi sekat ya. Saya baca dari Efesus pasal 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya. Dalam konteks kita mempelajari, memproklamasikan Kristus kepada bangsa-bangsa, artinya kepada semua orang, berarti kita sedang menjangkau bangsa-bangsa, menjangkau suku bangsa, menjangkau orang lain yang berseberangan, bahkan yang tidak kenal, bahkan yang bermusuhan. Karena itu makna menghancurkan sekat atau merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, permusuhan, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Di dalam ayat ini sudah dinyatakan sebuah kebenaran. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak, berarti kita dan orang lain yang berseteru
dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kristus yang melakukan. Hanya Kristus yang melakukan. Nah, karena itu pentingnya kita bersaksi memproklamasikan Kristus. Karena dialah yang bisa mempersatukan. Seberapa penting sih mempersatukan ini? Mempersatukan ini sebenarnya mempersatukan dua pihak. Pertama, pihak manusia dengan Allah. Ada sekat. Siapa yang bisa merobohkan tembok perseteruan antara manusia dengan Allah? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Dia yang mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga sekat perseteruan, permusuhan manusia dengan Allah ditiadakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu ketika seseorang mendengar berita tentang Yesus dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada damai sejahtera. Maka roh permusuhan itu dihancurkan. Maka tembok pemisah itu dihancurkan, dirobohkan. Dan Kristus mengisi hidup kita penuh dengan damai sejahtera, sehingga bisa berdamai dengan Allah. Yang dulu memberontak, melawan, tidak mau percaya, hidup semau, terus dalam dosa. Kristus diberitakan, Kristus dipercayai, Kristus menghancurkan sekat tembok perseteruan itu. Maka damai sejahtera memenuhi hati, sehingga orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Yang orang tidak punya peluang untuk masuk surga, karena Kristus orang menjadi mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Karena ini menjadi pekerjaan dan pelayanan kita, memproklamasikan kepada orang lain. Ya mungkin kita belum sampai kepada bangsa-bangsa, tapi mulailah memproklamasikan Kristus kepada orang-orang di sekitar, sehingga mereka boleh mengalami damai sejahtera, sehingga terjadi persekutuan dengan Tuhan. Selain manusia dengan Tuhan, tapi manusia dengan manusia, kita dengan orang di sekitar kita, kita dengan orang yang beda suku, kita dengan orang yang beda bangsa. Jangan jauh-jauhlah kepada bangsa-bangsa, dengan orang yang di sekitar kita, yang satu rumah, yang satu tempat kerja, yang satu lingkungan, yang satu tempat kita pelayanan. Masih adakah permusuhan? Kalau dengan orang yang di sekitar kita terus ada dalam permusuhan, apakah Kristus memerintah dalam hidup kita? Karena itu sebagai bukti bahwa Kristus memerintah ada dalam hidup kita, kita memberitakan Kristus. Karena dalam diri kita sudah tidak ada sekat-sekat permusuhan tadi. Tetapi kalau masih ada, bagaimana kita bisa memberitakan Kristus untuk merubuhkan, menghancurkan sekat perseteruan itu? Mari kita renungkan baik-baik. Apakah kita sudah berdamai? Apakah masih ada sekat perseteruan dengan orang lain yang dekat dengan kita, yang satu rumah, satu gereja, satu lingkungan? Jika itu dapat diatasi karena Kristus telah memerintah dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan perbuatan yang lebih lagi, menjangkau yang lain, dan target Tuhan segala bangsa. Seperti yang dikatakan, jadikan semua bangsa muridku. Beritakan Kristus, ceritakan Kristus. Biar Kristus ada di hati setiap orang. Biar Kristus ada di hati kita. Ya, kalau Kristus ada di hati kita, pasti kita akan memproklamasikan Kristus, akan menceritakan Kristus. Dan dengan cara demikian, kita sedang menghadirkan Kristus
yang akan memisahkan, yang akan mempersatukan yang terpisah, sehingga semua yang berseteru menjadi berdamai, semua yang berseteru menjadi bersatu. Bukan hanya satu keluarga, bukan hanya satu RT, tapi bangsa-bangsa. Sehingga di surga nanti kita bersama-sama ada, bukan satu rumah, bukan satu masyarakat, tapi satu umat manusia yang terdiri dari bangsa-bangsa. Teruslah memproklamasikan Kristus, karena dengan cara demikian sekat perseteruan akan dirobohkan, akan dihancurkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendamaikan aku, kami dengan Engkau, dan teruslah damaikan kami dengan orang lain. Biarlah kami bersaksi, karena Engkau yang mampu mempersatukan. Hanya Engkau lah yang mampu merubuhkan tembok pemisah, menghancurkan sekat yang memisahkan kami dengan Engkau dan dengan sesama. Terima kasih yang menyerahkan hidup kami. Biarlah kami menjadi saksi Kristus. Biarlah hari ini kami menjadi saksi Kristus, sehingga sekat-sekat yang ada dalam hidup kami tidak ada lagi, karena Tuhan yang merobohkan, karena Tuhan yang menghancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teruslah bersaksi bagi Kristus, karena kala Kristus disaksikan, Yesus hadir, maka sekat-sekat dihancurkan. Sampai jumpa.